Baik, kita lanjutkan pembahasan praktikum aplikasi komputer. Pertemuan terakhir ini kita akan belajar penggunaan tab developer, khususnya di bagian kontrol, ya, di grup kontrol ada beberapa fungsi yang tersedia. Nah, sebagian besar penggunaan dari kontrol ini adalah untuk membuat form, dan kemudian form itu bisa kita simpan dalam bentuk file template ya, atau dot. Nah, tentu mulai versi Office berapa ya, mulai dari 2010 itu dokumen template-nya adalah DOTX. Nah, sudah disiapkan form surat yang akan kita konversi menjadi template. Ini mulai dari bagian atas surat ada tempat dituliskannya surat dan kemudian akan diisi dengan tanggal, kemudian penomoran surat, perihalnya, ada lampiran atau tidak. Demikian juga ini nanti ditujukan kepada siapa surat ini, dan seterusnya sampai dengan isinya, sampai dengan pihak-pihak yang nanti akan menandatangani. Oke, kita mulai dari atas. Setelah menyebutkan nama tempat, ya ini tempat juga bisa diganti nih sebenarnya ya. Anggaplah, eh, tapi kalau ini yang saya ambil contoh untuk internal kampus ya, tempatnya hampir nggak pernah berubah sih. Ya, jadi ya udah ini nggak usah diganti lah. Cuma ini nanti kita akan ketemu bahwa isian tempat itu juga memungkinkan untuk kita buat dari drop down. Baik, berikutnya setelah tempat, surat itu menyebutkan tanggal. Nanti tanggal akan kita ganti dengan tanggal yang diambil dari sistem, yang nanti si pembuat surat dengan memanfaatkan template ini tidak perlu mengetikkan tanggal, tapi cukup mengklik dari uh, fungsi yang disediakan oleh aplikasi Word. Ya. Oke, ini sudah saya klik date picker, terus kita contoh ambil tanggalnya tanggal berapa. Kalau tertanggal hari ini bisa langsung klik today. Nah, akan masuk format tanggal, bulan, dan tahun semuanya ditampilkan dengan angka dan pemisahnya adalah garis miring. Nah, karena kita ingin menampilkan dengan format yang lazim berlaku dalam surat menyurat, ini kita ubah melalui properti. Nah, ini bisa kita beri judul dulu, title-nya, tanggal surat. Ya. Tanggal surat itu pada umumnya adalah tanggal dibuatnya atau tanggal ditandatanganinya surat. Tag bisa dimasukkan juga sama. Nah, adanya tag ini membantu supaya nanti eh, orang yang akan memanfaatkan template ini paham form itu mestinya diisi apa. Terus ini ada opsi content control cannot be deleted ya. Bahwa ini harus selalu ada, tidak boleh dihapus. Sebaiknya memang ini dicentang. Supaya apa? Siapapun yang akan membuat surat untuk tidak lupa mengisikan tanggal. Dan tanggal itu tidak boleh dihapus. Content control cannot be deleted. Berikutnya, kita akan memilih format tanggalnya. Tanggalnya pakai angka. Nah, kalau tanggalnya di mana-mana angka. Kalau bulan yang bisa diubah jadi teks itu ya. Nih, kita memilih 23 Desember 2021. Hanya saja, ini masih format bahasa Inggris. English ya. Nah, ini supaya Desembernya pakai huruf S, kita pilih lokalnya adalah lokal Indonesia. 23 Desember. Klik OK. Nah, ini sudah sesuai. Dan di sini muncul ya tagnya ya, tanggal surat. Terus di sini nomor. Nomor itu biasanya kalau kepanitiaan punya nomor yang
khusus ya. Jadi ini ya bisa kita isikan apa namanya. Ini lagi-lagi kita klik properties. Di sini adalah nomor surat, nomor surat. Umpamanya ini nomor surat, kalau pinjam fasilitas itu udah surat yang kesekian ya. Anggaplah misalnya ini surat yang ke-12. PAN ya, panitia. PAN Dies ya, umpamanya Dies ke Dies Natalis. Atau lustrum. Tahu lustrum? Lustrum itu kalau nggak keliru 5 tahunan, peringatan 5 tahun. Atau mungkin kalau itu kepanjangan, pakai disingkat panitia lustrum ya, disingkat PL. Kampus kita ini, fakultas kita ini sejarahnya dari AMIK itu tahun 96. Jadi tahun 2001 itu berapa ya? 25 tahun ya. Lustrum kelima. Panitia lustrum kelima. Itu lustrum 5 atau angka 5 ya, berapa. Terus bulannya PL5 biar lengkap. TTI. 2021. Permohonan peminjaman fasilitas. Lampiran. Saya lampirannya itu proposalnya ya. Satu bundle proposal. Saya sedikit. Baik, perihalnya ini pun juga perlu untuk kita kosongkan untuk diisi dengan plain text. Plain text. Lagi-lagi kita ubah di properti perihal surat. Perihal surat. Nah, perihal itu kan sebaiknya dibuat pendek ya. Buat pendek. Jadi ini tidak perlu kita tambahkan allow carried written. Carried written itu enter, tombol enter untuk ganti paragraf. Nah ini biasanya nanti yang cocok untuk yang rich text. Kalau yang untuk plain text itu ya sebaiknya satu baris saja. Oke, ini lampirannya bisa satu bundle. Nah, bahkan bisa juga ini disediakan pilihan, tapi ya sementara gitu aja. Terus ini yang berikutnya adalah siapa yang dituju. Nah, ini kita ganti dengan rich text. Cuma ya tempatnya kita ubah lah. Sebetulnya ini tidak ada masalah karena sekalipun ukurannya itu sebesar ini, selebar ini, tapi karena kita sudah mengatur indentasi dan tabulasi, ya tetap nanti akan dimulai di sini misikannya. Ini jabatan dan ini jabatannya. Terus ini organisasi atau lembaga. Oke, gitu. Oh ya, ini belum kita atur propertiesnya ya. Ini tertuju surat.
tertuju surat, pihak yang dituju surat. Pihak yang dituju. Ini tertuju. Content control cannot be deleted. Pihak yang dituju surat. Oke. Oke, dengan hormat. Sehubungan dengan akan dilaksananya kegiatan, nah ini kegiatannya apa? Ini bisa kita ubah. Lagi-lagi, ya, kalau ini cukup dengan plain text saja. Kita atur propertiesnya, nama kegiatan. Nama ini sama content control cannot be deleted. Kegiatannya apa harus disebutkan. Cuma sebentar, karena ini ada di dalam body text, ya mungkin tidak selalu berkaitan dengan nama kegiatan. Ya artinya nggak apa-apa lah kalau ini misalnya mau dihapus. Wah, terlanjur di cancel. Nama kegiatan. Ini pada kapan? Nah, ini diisi tanggal lagi nih. Ini pakai date picker lagi. Cuma hati-hati, kadang-kadang kalau tanggal itu, tanggal kegiatan itu nggak hanya 1 hari. Tanggal kegiatan kan mungkin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Tapi enggak. Berarti gimana bagusnya? Bagusnya ini kita buat plain text saja, tidak usah dikasih date picker ya. Jadi ini teks saja. Ini tanggal kegiatan. Dengan ini kami mengajukan peminjaman fasilitas berikut. Apa saja ini? Macam-macam ya. Kita sebutkan ini dari. Nah, ini langsung kita buatkan drop down aja nih. Nanti terus kita copy ke bawah. Jadi jenis fasilitasnya langsung kita pakai drop down list. Kita klik properties. Nah, ini fasilitas yang diperlukan, yang dibutuhkan. Tambahkan nih di sini nih apa saja namanya. Oke, auditorium. Auditorium. Tambah lagi ruang kelas. Apalagi artinya menggunakan halaman. Halaman depan kampus. Apalagi misalnya lapangan voli. Apalagi lapangan sepak bola belum punya. Apalah. Ya anggap aja ini doa. Lapangan futsal, lapangan sepak bola, lapangan tembak, lapangan
Oke, masuk tempat terus. Oke, selain tempat apa biasanya yang dibutuhkan? Sound system. Apalagi eh, biasanya itu pinjam itu lambang, lambang atau bendera. eh, Sudah, gitu aja. Nanti kan ada disebutkan lambang bendera fakultas, lambang bendera prodi, lambang bendera yayasan kan gitu. Wes, sudah cukup banyak nih. Jumlah atau spesifikasi lah ini kan beda-beda ini. Oke, ini kita lengkapi dulu eh, atau contoh menggunakannya ini, contoh menggunakannya. Nah, ini gimana nih supaya bisa dipakai lagi kalau kita copy? Sebentar, bisa nggak langsung copy ya? Oh, kayaknya nggak bisa deh. Kalau yang di oh bisa ya, tapi saya mengkopinya kan satu sel. Oke, enak nih bisa di copy nih. Nah, itu nomornya. Ya oke lah, masuk semuanya pinjam auditorium ya kita isi yang lain. Pinjam halaman depan kampus. Pinjam apa lagi? Ruang kelas. Pinjam apa lagi? Sound system. Karena ada yang di luar, ada yang di dalam, pinjam sound systemnya dua. Nah, gitu. Ini perlu diubah lebarnya. Gampang. Oke lah, yang jumlah dan spesifikasi biar nanti ini jadi isian tidak usah tidak harus pakai template lah. Hanya auditoriumnya itu akan diisi dengan pada hari H, pada tanggal aja lah. Ini diisi tanggal berapa. Oh iya, kalau eh, hari jadinya fakultas kita itu pada tahu belum tanggal berapa? Tanggal yang dipakai itu adalah tanggal pertama kali AMIK eh, dinyatakan dibentuk oleh yayasan. Itu 2 Januari 1996. Saya ini puncak kegiatannya 2 Januari. 2022. Ini kan untuk yang berikutnya. Halaman depan kampus juga misalnya tanggal. Tapi ini kan nggak perlu saya isi, mau dijadiin template. Ya. Oke, gini aja. Yang ini biarkan kosong. Ini nanti baru diisi oleh panitia yang akan membuatnya. Berikutnya, demikian surat permohonan ini kami ajukan. Selanjutnya, koordinasi teknis dan penanggung jawab kegiatan penanggung jawab penggunaan fasilitas tersebut kami limpahkan pada koordinator seksi tempat dan peralatan. Dan ini pakai huruf besar ya. Siapa? Nah, ini nama mahasiswa. Plain text saja. Klik properties. Title-nya nama koordinator seksi. Oke.
name, sudah kita isi name-nya, propertiesnya, name, ya, oke. Nomor HP, properties, nomor HP, nomor HP, oke. Nah, ini yang berikutnya juga masih cukup banyak. Ini hima prodi apa? Nah, kalau ini Pak kegiatannya tingkat fakultas nih, bukan hima prodi. Ini ketua BEM-nya atau ketua senatnya. Oke, jadi saya hapus saja. Ini ketua apa? Ketua organisasinya apa? Yang mau yang menjadi pelindungnya atau yang menjadi eh, atasan dari panitia kegiatan. Saya ini langsung Pak. Ketua panitia Dies. Properties, nama event atau kegiatan. Nama event. Klik OK. Di sini organisasi penaung. Penaung. Benar nggak istilah bahasa Indonesia ya? Penaung. Yang menaungi penaung. Kalau belum ada istilahnya ya yang menaungi. Yang menaungi. Ini apa? Nama ketua. Nama ketua. Ternyata banyak sekali ya isiannya ya. Ketua apa ya? Ketua organisasi lah. Ini ketua panitia. Nama panitia. Oke, terakhir pembina ini bukan Bima Prodi ya, pembina organisasinya tadi aja. Pembina atau pejabat tidak harus tidak harus selaku pembina, nama pejabatnya aja. Nama jabatan dulu, nama jabatan. Dalam hal ini karena yang dituju adalah misalnya dekan ya nanti yang menuju dekan. Ini sama nih jabatan. Nah, kalau mau disamakan ini caranya ya gini. Jadi ini nggak usah dibuat pakai developer, tapi ini cukup di link saja. Ini hapus dulu, kosong ya. Nah ini di blok, jabatannya itu di sini. Terus ini diklik kanan, tarik ke bawah, lepaskan. Ini diklik apa? Link here. Oke. Paling kemudian kita mengubah format paragrafnya aja. Ini kan beda. Jadi lihat beda. Yang ini rata tengah, kalau yang ini apa ya? Jadi kan ini ada ini namanya, eh, indentasinya nggak sih? Ini kita. Tapi kalau link teksnya masih, link teksnya masih. Ini umpamanya di sini ini kepada siapa jabatannya kita isi.
dekan. Di sini misalnya kalau kita update, nah itu akan jadi dekan. Di sini nama. Ini baru kita masuk lagi ke developer. Ini nama pejabat. Aduh, salah. Pencet. Oke, klik OK. Kayaknya udah lengkap ya. Coba kita klik dengan design mode. Ya akan ketahuan mana-mana saja yang ada. Tanggal surat, nomor surat, real surat, pihak yang dituju, pihak yang dituju. Sudah sementara cukup, terus kita save dulu. Kita save. Karena ini udah sebagai file template sih. Dari tadi udah disimpan sebagai template. Nah, sekarang kita close. Save. Oke ya. Share screen-nya masih muncul kan? Masih, Pak. Ya. Ya mestinya masih sih. Karena saya tadi tidak share window, tapi saya share screen. Baik, saya akan memulai membuka, membuat dokumen baru menggunakan template tadi. Caranya adalah file, new. Jadi jangan open ya. Kalau misalnya kita klik langsung di filenya ini, itu kan sama dengan open sebetulnya. Ini open ini. Jadi nggak bisa di apa? Kalau disimpan nanti akan menimpa file yang sudah ada ini. Kalau pakai open, makanya kalau sudah jadi template itu cara bukanya jangan open. Ya. Cara bukanya adalah new. Oke ya, saya close lagi. Jadi dari sini new, kemudian kita cari template yang tadi sudah kita buat. New, new, template. Oh, perlu di print juga sih kayak. New, personal. Oh, nggak perlu di print, nggak apa-apa sih. Yang penting diklik di personal. Ini yang buatan kita sendiri. Yang terakhir kita buat nih tadinya. Template permohonan pinjam fasilitas. Nah, kalau memang akan sering dipanggil, akan sering dibuat menggunakan template itu ya silakan dipin. Nah, kalau dipin akan nongol di atas. Kalau sudah seperti ini, diklik yang bawah maupun yang atas sama aja. Ini selalu muncul seperti ini karena adanya link di dalam dokumen. Padahal itu linknya kan internal dalam satu file aja. Jadi ini mau diupdate ataupun nggak diupdate sebenarnya nggak ngaruh. Tapi ya untuk amannya diklik yes aja. Banyak dia mengupdate sekiranya ada perubahan. Oke ya, jadi kalau kita mau lanjutkan membuat dokumen ini, kita di sini tanggalnya. Oke, tanggalnya mungkin bukan 23. Misalnya itu sudah kita buat eh, pekan lalu, berarti tanggal 16 Desember. Nomor suratnya, formatnya ternyata tidak seperti itu. Ya, kita ganti. Terus
Perihalnya apa? Mungkin bukan permohonan peminjaman fasilitas. Nah, bagusnya ini sudah ada isinya atau kosongan. Ya, kalau untuk memastikan bahwa tidak akan harus diisi benar-benar dari baru ya, sebaiknya dikosongkan. Berarti kan kita perlu edit lagi apa namanya dokumen template. Kita buka lagi. Kalau ini sekarang kita akan mengedit template-nya, jadi ya harus dibuka langsung filenya, bukan dengan di dalam hal ini misalnya ini kita kosongkan tanggalnya, apa apa, di halnya hapus nomor suratnya. Yang penting field-nya jangan dihapus. Maka semuanya akan muncul klik or tab gitu ya. Oh ya, perhatikan ini rich text. Rich text itu mendukung lebih dari satu baris. Ini adalah rich text properties-nya. Sebentar. Oh, ternyata tadi tetap saya buat plain text ini. Ya, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Ini tetap plain text. Cuma ini dua baris pisah-pisah kayaknya. Oh, ini tadi pilihannya tidak boleh dihapus ya. Content control cannot be done. Nah, oke, lanjut. Ini kegiatan titik-titiknya juga dihapus saja. Juga. Nah, kalau ini ya biarkan aja karena ini pilihan. Choose an item. Choose an item. Kalaupun mau dikosongi begitu. Choose an item. Tapi untuk yang nama, NIM, dan nomor handphone tetap saya biarkan. Karena nggak akan diisi dengan yang lain kan. Sementara kalau organisasi ini, organisasinya bisa macam. Demikian juga nama ketua, nama pejabatnya. Nah ini versi terakhirnya seperti ini. Nah, template-nya. Kita simpan, kita close. Nah, di sini kalau kita update gimana? Itu kan ada yang link ya. Bagian teksnya kan link. Kalau diupdate, nah kosong. Karena di sini juga kosong. Save. Terus kita close. Ini tadi kan hanya contoh membuat dokumen baru, belum kita save gitu. Ini kita close, tidak perlu disimpan. Sekarang kita file new dan template-nya sudah ada di sini karena tadi di pin. Kita klik.
Ini selalu muncul karena ada link ya, di dalam dokumen ada link itu mesti kayak gini. Bagusnya sih kalau bisa dimatikan aja. Nggak dimatikan ya nggak apa-apa. Nah, cukup jelas saya kira. Ini kita udah berhasil membuat satu template surat yang kalau kita ingin membuat untuk berbagai keperluan, tanggal, tinggal kita pilih tanggalnya. Terus format suratnya sudah kita atur seperti ini ya. Insya Allah selama selama template ini tidak diubah ya akan konsisten. Karena misalnya ini pakai font Times New Roman 12, pakai ukuran kertasnya A4, ya sesuai template ini akan dipertahankan dengan ukuran, dengan jenis font, style, sama. Nah, saya kira cukup jelas sampai di situ. Apakah ada yang mau bertanya? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Ini Pak, di dalam menggunakan apa yang itu tuh Pak, yang apa sih yang khusus item itu namanya tuh? Drop down list. Nah, yang itu Pak, kan di dalam pembuatan pilihannya itu terdapat values tuh ya Pak. Ya, ya. Nah, values itu fungsinya untuk apa Pak? Urutan atau gimana? Baik. Terima Kita kasih. klik ya, klik developer properties. Pada saat kita klik add, ya, itu ada value yang bisa kita isi. Misalnya begini nih, kadang-kadang display name itu butuh sesuatu yang singkat, tapi kemudian nanti yang akan ditampilkan itu lengkap. Ya, saya coba ya, ini untuk memastikan, karena saya juga baru akan mencobanya sekarang. Nah, misalnya di kampus itu yang bisa dipinjam ada di antaranya eh, misalnya mobil ya, Avanza gitu. Avanza 1, Avanza 1. Terus di sini value-nya adalah Avanza AB plat nomornya AB 1486 namanya begitu ya. FE. Nah, coba ini coba. Ya, kita klik OK. Nah, terus kita klik choose item. Kita pilih Avanza 1. Tetap ya. Sebentar. Ini kemungkinan kaitannya dengan uh, ini kan kita belum nyimpan ke data ya. Belum nyimpan data. Jadi ini baru ditampilkan di dalam form sebagai teks. Nah, yang saya belum sentuh sama sekali, mungkin baru akan kita pelajari nanti di Excel. Itu kalau kemudian masing-masing yang ada teksnya itu disimpan sebagai data. Kenapa mengarah ke sana? Perhatikan bahwa di dalam tab developer ini juga ada mapping, mapping ke form XML, ke format dokumen XML, di mana format dokumen XML itu memungkinkan orang menentukan data dengan spesifikasi, dengan apa ya, spesifikasi, label, dengan format sendiri-sendiri, custom lah istilahnya di XML. Oke ya, jadi ini saya belum bisa menjawab dengan pasti karena belum saya demokan ke bentuk data gitu, belum sampai ke penyimpanan data. Tapi kalau sebatas ditampilkan kayaknya nggak berubah, akan muncul sesuai dengan yang
dientrikan. Ini tadi klik modify. Nah, saya biasanya juga memanfaatkan ini help kalau kita pengen dapat petunjuk langsungnya. Kan saya juga baru mau nyoba ini ya. Nah, coba kita cari yang dimaksud value itu apa. Content control properties. Cari yang drop down. Nggak ada sih, nggak sampai selengkap itu. Ini kan ada ini drop down. Oh, coba ini. A value to use with the data store. Oh, berarti udah betul dugaan saya tadi. Nilai yang akan disimpan ke data. Tapi kan ini sekali lagi kita belum menggunakan penyimpanan. Jadi kita belum menyimpan data dari form tadi. Dan di sini ada kondisinya ya, if different from display name. Kalau berbeda. Saya kira dari sini udah cukup jelas sebenarnya ya. Jadi value itu misalnya kosong pun nggak ngaruh ya. Kalau memang tidak disimpan ke data. Jadi value itu nanti baru akan benar-benar dipakai kalau dari form itu di-linkkan ke suatu penyimpanan, ke data store. Saya kira demikian ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, sementara saya info awal dulu untuk UAS. Saya ganti dengan project base, dengan tugas project base. Jadi ini berarti tugas yang keberapa, tapi tetap nanti judulnya UAS. Judulnya UAS. Nah, di antara tugasnya adalah nanti membuat template dan sudah sudah melakukan pengisian form atau membuat dokumen yang isi dokumen itu kemudian di antaranya mengambil dari tombol pada tab developer. Silahkan nanti mau pakai drop down atau ada yang mau mencoba. Ini di antaranya apa? Foto. Foto itu belum saya coba sama sekali ya. Nah, ini tadi Avanza-nya saya cancel. Belum diisi. Oke. Yang saya belum ceritakan ini misalnya tentang foto. Bisa kita klik Picture Content Control. Gunanya untuk apa? Ya, ini semacam frame yang kemudian bisa kita klik dan kalau diklik ini akan mengarah kita memasukkan gambar. Akan membukakan untuk kita suatu kotak dialog untuk kita memasukkan gambar. Ini kotak dialognya seperti ini. Pak, mohon maaf, share screen-nya belum kembali ke Word. Padahal ini saya share screen-nya itu screen 2 loh. Ini saya masih di screen 2. Apa harus saya maximize ya? Sekarang muncul? Masih itu, Pak. Belum, Pak. Masih Belum. awal, Pak. Masih yang itu tuh, penjelasan. Masih yang help? Ya. Iya, Pak. Oh gitu ya. Padahal saya share screen-nya tuh bukan window. Oh, pause tuh ini tadi. Sebentar. Kalau waktu saya jelasin tentang value tadi udah muncul belum? Oh, alah. Saya tuh kok nggak ngerasa nge-pause loh. Tapi sekarang muncul ini, yang help-nya. Tidak, Pak. Loh. Oke, kita ulangi.
Share screen, screen 2. Nah, ini. Nah, tadi yang ditanya Yongki itu kan tentang apa? Value tadi ya. Value. Ya, Pak. Nah, ini saya carikan di help-nya. Sudah muncul ya. Create fillable form. Ya, Pak, muncul, Pak. Nah, ini kalau kita scroll, tadi kan adanya di drop down list ya. Drop down. Nah, drop down list. Nah, di drop down itu ada display name, ada value. Nah, di sini keterangannya, a value, ya, suatu nilai ini dimasukkan dalam kurung if different from display name. Jadi, jika berbeda, kalau misalnya sama kan otomatis akan diisi sama persis ya. Jadi kita display name-nya tadi diisi misalnya Avanza ya, value-nya juga akan ikut Avanza. Tapi apabila kita menghendaki ternyata nilainya beda, bisa kita ubah sendiri. Gitu loh ya. Itu mau diubah kalau berbeda dengan yang ditampilkan, beda dengan displaynya. Kalau nggak berubah, kalau nggak berbeda, ya dibiarin aja otomatis akan sama. Nah, terus kegunaannya adalah to use with the data store. Jadi ini kalau pada file yang kita buat itu di-link-kan ke dalam file data. Apakah itu nanti DBF, apakah itu XML, ya tergantung dari format file yang mendukung yang bisa di-link-kan ke template tadi. Ya, ini tadi yang menjawab tentang value. Jadi ini rujukannya saya langsung buka dari help-nya di Office ya, Microsoft Office Support berkaitan dengan create a fillable form, ya, form isian, form yang bisa diisi. Oke, sekarang saya beralih ke Word lagi. Ini otomatis kan? Ya sudah Pak, kembali ke Word. Ya, Pak, sudah, Pak. Oke, ini tadi saya sudah mencet insert picture content control, saya undo. Jadi kan ini dari tadi yang saya sudah ambil itu baru 3 ya. Plain text, kemudian drop down, dan apa? Date picker. Date picker tadi yang untuk ngambil tanggal, drop down untuk membuat daftar pilihan, kemudian plain text tadi untuk ngisi-ngisi nama, nomor handphone, jabatan, organisasi, itu tadi yang teks. Nah, yang di sini ada dan sebenarnya cukup sering dipakai itu picture, picture content control. Misalnya di sini sudah ada tempat, masih ada tempat lah. Misalnya dipakai untuk QR code, ya, kan bisa itu. Nah, QR code-nya dimasukkan di sini, di bawah. QR code-nya itu kalau penandatangan dokumennya juga secara digital atau ingin menyimpan eh, file asli dari, kan ini seringkali file ini di copy, di foto, disebarkan filenannya. Nah, untuk memastikan bahwa file itu apakah persis seperti aslinya, nah itu bisa disimpan dan kemudian dibuat QR code-nya. Jadi ini saya membayangkan eh, picture content control-nya itu untuk mengisikan QR code itu tadi. QR code kan nggak terlalu besar, nah pasti aja. Terus kita ambil. Oke, nih kita atur dulu propertiesnya. QR code dokumen. QR code. Oke. Terus ini misalnya nih contoh-contoh mengisinya. Klik insert from file. Kalau ada, kalau nggak ada ya di search di Bing. QR code. Enter. Dan karena ini nyambung,
ke internet, langsung dimunculkan beberapa di antaranya. Kita ambil salah satu, terus klik insert. Nah, seperti itu. Oke, ini tambahan tadi, picture content control. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Sebelum diakhiri, masih ada 20 menit. Oke, sekali lagi, kalau untuk UAS-nya, karena cukup banyak yang dikerjakan selama praktikum, dan kalau menggunakan ujian yang maksimum waktunya itu 2 jam, 120 menit, kemungkinan tidak cukup, maka UAS-nya akan saya ganti project base, membuat beberapa dokumen yang sudah saya rencanakan, itu memanfaatkan references ya, memanfaatkan fungsi references diantaranya untuk membuat daftar pustaka dan daftar isi, serta membuat dokumen template memanfaatkan fungsi developer atau memasukkan konten kontrol gitu. Nah, waktunya saya belum putuskan apakah nanti sehari atau berapa. Ya, yang jelas kalau 2 jam nggak mungkin karena 2 jam itu berarti hanya sama dengan UAS biasa. Tapi juga nggak akan terlalu lama. Kan? Sebanyak-banyaknya sebenarnya kalau sudah lancar mengerjakan ya, kalau lancar mengerjakan ya sebenarnya 2 jam cukup. Karena mungkin masih belum terbiasa, masih trial and error, jadi saya akan beri kelonggaran waktu. Begitu nanti ya tentang UAS-nya. Oke, sudah tidak ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, ini saya stop share dan tolong on cam semua kuliah terakhir kita screenshot. Buat yang belum mandi, buat yang rambutnya gondrong, yang baru bangun tidur ya terima dengan ikhlas. Masih ada yang backgroundnya sistem informasi loh. Kegiatan apa itu? Lebih ganti Pak ya Pak. Ya serah apa. Anggap aja ono mahasiswa SI ikut kuliah kita ya. Wah, dari tadi ini recordingnya belum saya stop. Tidak apa-apa. Tak stop sekarang.